Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahel Rotua Silaban. Saya adalah mahasiswa angkatan 2023 Program Studi Teknik Pertanian Indralaya Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui mengenai teknik irigasi mikro dan yang menjawab pertanyaan dari kelima yang ditugaskan oleh dosen pengampu. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan didukung dengan video yang ditampilkan. Jadi, perbedaan antara penerapan pada teknologi irigasi mikro pada wilayah pedesaan dan perkotaan. Di wilayah pedesaan, sistem ini biasanya diterapkan pada lahan hortikultura, atau perkebunan dengan skala yang lebih luas. Biasanya ini petani. Langkah awalnya adalah survei sumber air tentunya, baik dari sumur, sungai, maupun embung. Termasuk mengecek kualitas air tersebut. Karena risiko penyumbatan emitter cukup tinggi, sistem biasanya dibagi per blok agar distribusi tekanan tetap merata. Tantangan utamanya adalah yang pastinya biaya awal, lalu kurangnya pemahaman teknis. Selanjutnya yaitu edukasi dan perawatan rutin menjadi kunci keberhasilan dari penerapan teknologi irigasi mikro tersebut. Nah, sementara itu terbanding terbalik, di wilayah perkotaan irigasi mikro banyak digunakan pada urban farming, greenhouse atau rooftop garden dengan lahan yang lebih sempit. Karena akses listrik dan air lebih stabil, sistem bisa dibuat lebih otomatis, penggunaan timer dan sensor kelembapan tanah. Tantangannya lebih pada pengelolaan agar tidak terjadi over-irigasi dan tetap efisien. Jadi secara umum, penerapan irigasi mikro harus menyesuaikan kondisi lahan, sumber air, dan kemampuan pengelola. Prinsipnya sama, yaitu efisiensi air dan peningkatan produktivitas, tetapi pendekatannya berbeda sesuai karakter wilayah masing-masing. Perbedaan antara penerapan teknologi irigasi mikro pada wilayah pedesaan dan perkotaan, ada poin penting yang perlu di-highlight, yaitu aspeknya adalah skalanya. Pedesaan tentu lebih luas, sedangkan untuk perkotaan itu kecil sampai menengah. Sumber air pada pedesaan itu ada pada sungai dan juga sumur ya. Sumber air ini tuh bisa jadi kualitasnya kotor atau keruh, jadi membuat emitter itu lebih sering tersumbat. Sedangkan perkotaan itu dari PDAM dan tandon. Teknologi yang digunakan tuh beda. Pedesaan itu lebih cenderung menggunakan teknologi yang sederhana dan semi otomatis, sedangkan untuk di wilayah perkotaan bisa full otomatis. Dan tantangan yang dihadapi oleh penerapan teknologi irigasi pada wilayah pedesaan itu yang pasti adalah biaya dan edukasi kepada masyarakat, sedangkan pada wilayah perkotaan ada pada efisiensi dan maintenance itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah faktor apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam implementasi irigasi mikro di lapangan. Nah, dalam implementasi irigasi mikro di lapangan ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah yang pasti adalah sumber dan kualitas air. Ini penting karena debit harus cukup dan kualitas air harus bersih agar tidak terjadi penyumbatan pada emitter, apalagi pada wilayah pedesaan. Kedua yaitu adalah tekanan dan distribusi air. Tekanan harus stabil supaya air yang keluar merata dari awal sampai ujung lahan. Selanjutnya yang ketiga adalah kondisi lahan dan jenis tanah itu sendiri. Topografi mempengaruhi tekanan, sedangkan tekstur tanah menentukan kecepatan infiltrasi tanah. Yang keempat, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kebutuhan air tanaman itu sendiri. Setiap tanaman dan setiap fase pertumbuhan memiliki kebutuhan air yang berbeda. Jadi, jadwal irigasi harus disesuaikan. Aspek ekonomi dan perawatan, ini semuanya penting ya. Tapi kalau misalkan biayanya tidak tercukupi, itu susah. Jadi, biaya instalasi, umur pakai alat, serta pemeliharaan rutin sangat menentukan keberlanjutan sistem irigasi mikro. Keberhasilan irigasi mikro tidak hanya ditentukan oleh teknologinya itu sendiri, tapi juga perencanaan teknis dan manajemen yang tepat. Topik selanjutnya yang kita akan bahas adalah apa aja sih tantangan utama dalam penerapan irigasi mikro dan bagaimana sih strategi penanganannya itu sendiri. Pertama itu pasti penyumbatan emitter akibat kualitas air yang kurang baik ya, seperti yang kita bahas pada sebelum-sebelumnya, seperti adanya lumpur atau juga endapan. Strategi yang bisa kita gunakan adalah memasang sistem filtrasi dan melakukan flushing secara rutin ya. Terdapat juga pada video yang dijelaskan juga para warga yang banyak yang setuju dengan tantangan ini. Kedua, tekanan air yang tidak merata dan juga pada lahan yang luas dan tidak datar. Untuk mengatasi hal ini, perlu perencanaan hidrolik yang tepat, pembagian blok pada setiap
irigasi dan penggunaan pressure regulator. Nah, yang ketiga adalah biaya investasi awal. Ini pasti banyak sih yang ngalamin hal-hal serupa yang relate sama tantangan ini. Itu relatif tinggi biayanya. Jadi strategi yang dapat kita gunakan itu harusnya dengan penerapan bertahap secara analitis. Jadi kita menganalisis kelayakan ekonomi kita agar investasi lebih terkontrol ya. Nah, yang keempat, kurangnya pemahaman operator dalam pengelolaan sistem. Oleh karena itu, pelatihan dan penyusunan jadwal irigasi yang sesuai kebutuhan tanaman sangat diperlukan. Tantangan dalam irigasi mikro tidak hanya bersifat teknis atau teknologi, tapi juga manajerial, sehingga diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik agar sistem berjalan dengan optimal. Dampak penerapan irigasi mikro dapat dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, evaluasi dilakukan melalui pengukuran angka-angka teknis seperti efisiensi penggunaan air, penurunan konsumsi air dibanding sistem konvensional, peningkatan hasil panen, serta analisis biaya dan keuntungan atau B/C ratio. Selain itu, dapat diukur juga keseragaman distribusi air dan produktivitas persatuan luas. Sedangkan secara kualitatif, evaluasi dilakukan dengan melihat perubahan perilaku dan persepsi petani atau pengelola itu sendiri, kemudahan pengoperasian sistem, tingkat kepuasan pengguna, serta dampaknya terhadap kondisi tanaman, seperti pertumbuhan yang lebih seragam dan kesehatan tanaman yang lebih baik. Nah, jadi evaluasi dampak tidak hanya dilihat dari data teknis dan ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan kemudahan penerapan pada lapangan itu sendiri. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya pamit undur diri, terima kasih atas waktunya.